Mengetahui bagaimana status emergency state atau status darurat Jepang, kita langsung terhubung dengan warga negara Indonesia atau WNI di Osaka, Jepang. Ada Mas Syaiful Hudri. Kita Assalamualaikum, langsung selamat tengok ke pagi Mas belakang. Syaiful. Selamat pagi Mas Saiful. Sehat Mas? Iya, selamat pagi Mas Heranov dan Mbak Dea. Selamat pagi semuanya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas boleh dijelaskan nggak, ini kan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akhirnya memutuskan untuk memperpanjang lockdown. Suasana sendiri di Osaka seperti apa? Sebagai kota nomor 2 dengan jumlah positif COVID terbanyak. Nomor 2. Iya Mbak, jadi sudah hampir 1 bulan semenjak bulan April kemarin pemerintah Jepang menerapkan status darurat. Kemudian kemarin pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Abe mengumumkan kembali untuk memperpanjang status darurat sampai akhir Mei. Dan suasana di Jepang sebelum berpanjang keadaan darurat ini memang sudah menerapkan social distancing dan physical distancing, sehingga pada masa perpanjangan berikut ini lebih menekankan kepada masyarakat Jepang, WNI di Indonesia atau warga negara asing lainnya untuk hidup sehat, kemudian menggunakan masker dan tetap di rumah, dan kalau bisa bekerja dari rumah seperti itu. Kemudian dari segi ekonomi, pemerintah Jepang juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terimbas dari wabah COVID-19 ini. Bicara mengenai bantuan ini, ya Mas Syaiful, informasinya ini per individu mendapatkan uang 100.000 yen atau sekitar 14 juta rupiah ya di sana, atau bagaimana sebenarnya? Iya, benar Mas. Jadi per kepala mendapatkan bantuan sebesar 100.000 yen atau sekitar 14 juta rupiah. Dan juga untuk industri, usaha perorangan mendapatkan 1 juta yen atau sekitar 140 juta, dan industri kecil menengah mendapatkan bantuan sekitar 2 juta yen atau sekitar 280 juta rupiah. Seperti itu Mas. Itu warga asing juga termasuk mendapatkan itu, atau per bulan juga mendapatkan bantuan seperti itu Mas? Iya Mas, jadi warga asing pun yang tinggal di Jepang dan terdaftar sebagai status domisili di Jepang mendapatkan bantuan yang sama sebesar sekitar 14 juta rupiah per kepala ya. Jadi kalau misalkan saya mempunyai anak 3, semuanya mendapatkan sama per kepala sebesar 14 juta rupiah. Wow, oke. Mas Saiful, ini suasana pandemi pasti berbeda dengan suasana biasa. Ini kan momentumnya lagi puasa nih. Gimana suasana suasana di sana, dan keluarga mungkin atau teman-teman ada perubahan-perubahan apa? Iya, benar Mbak. Jadi sebenarnya sebelum pandemik ini puasa di Jepang tidak seperti di Indonesia ya. Jadi lebih banyak kegiatan di Indonesia. Tapi di Jepang pun sebenarnya kita sebagai warga negara asing Jepang, khususnya yang komunitas Indonesia, warga negara Indonesia, itu setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, mengadakan silaturahmi buka puasa bersama dari kedutaan besar, kemudian dari konsulat jenderal di Osaka pun mengadakan itu. Tetapi pada saat pandemik seperti ini, ajang silaturahmi kita tidak ada gitu Mbak. Jadi sangat disayangkan sekali, kita sudah tidak ada tetangga orang Indonesia, kemudian kita tidak bisa berbuka puasa bersama dengan teman-teman di Indonesia yang lain, sehingga ya sangat kesepian lah seperti itu.
Sepian tapi kontak-kontakan nggak mungkin ketemu lewat video call gitu? Iya, kalau seperti itu, tapi suasananya berbeda, Mbak. Iya, kurang, Mbak, karena memang kita tidak ada tetangga orang Indonesia sama sekali kan di sini. Jadi kita hanya bisa berkumpul di ajang silaturahmi itu. Jadi ini tidak boleh diadakan sehingga ya kita hanya berkumpul dengan keluarga saja seperti itu, Mbak. Ya, Mas Saiful ini kan sembari menunggu waktu berbuka, tentunya kita ngabuburit ya di Indonesia, Iya. termasuk di mana saja. Iya, Tapi benar-benar. dengan adanya Iya. status darurat ini, informasinya juga ada kelonggaran seperti dibukanya kembali taman, museum. Apakah Mas Saiful juga akan berkunjung ke sana rencananya? Ya, jadi memang untuk beberapa daerah ada yang masih ditutup untuk museum dan taman, dan ada beberapa daerah yang mungkin orang yang terjangkit COVID tidak banyak, itu dilonggarkan sehingga anak-anak bebas untuk bermain di taman. Kebetulan alhamdulillah di tempat saya itu masih dibolehkan untuk jalan-jalan atau bermain di taman seperti itu, Mas. Jadi ya untuk menghabiskan waktu, karena anak-anak kan kasihan bosen ya di rumah Kepengen seharian main gitu. ya? Jadi ya ingin main. Jadi ya alhamdulillah di tempat saya masih bisa dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih perbincangannya pagi hari ini Mas Saiful Hudri. Semoga Sama-sama, puasanya Mbak. lancar, semoga Amin, selalu amin. sehat bersama dengan keluarga. Mbak. Terima kasih Amin, Mbak. Mas. Terima kasih, Mbak. Iya, itu